Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa, kali ini di hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 2023, Allah memberikan ridhonya sehingga saya bisa membuat YouTube video YouTube untuk membahas satu jenis pamor yang memang banyak dicari orang. Siapa orangnya yang tidak ingin popularitasnya naik, siapa orang yang tidak ingin rezekinya banyak, pamornya ada di sini. Artinya begini, pamor adalah doa dan harapan dari sang empu. Jadi gambar pamor itu doa dan harapan dari sang empu yang disematkan dalam bila pusaka dalam bentuk pamor. Pamor jenisnya banyak sekali, ada pamor miring dan pamor melumah. Nah, yang akan saya babar ini adalah jenisnya tergolong jenis pamor miring. Artinya pamor miring lebih banyak disukai daripada pamor melumah. Seperti itu. Walaupun jenis pencinta tosan aji juga macam-macam. Ada yang suka dengan pamor melumah saja, ada yang suka dengan pamor miring. Karena begini, biasanya untuk pamor miring penggarapannya lebih susah daripada pamor melumah. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, di ini akan saya babar kisi-kisinya dulu, bahwasanya di pamor ini ada dui pamor yang sangat kuat. Ya, kenapa sangat kuat? Jadi di sini ada semacam satu pamor yang full, kemudian dibentuklah seperti kinata, seperti pahatan, tapi berbentuk pamor juga. Nah, ini artinya ketika di satu bila pusaka dibentuk dengan pahatan yang khusus, berarti juga ada tambahan doa yang khusus. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Sebelum kita bahas tentang pusakanya, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo Gandon. Kayunya adalah kayu katimoho pelet, ya, lawasan. Ya. Kemudian untuk mendaknya, ini mendak sahabat Pusaka Jawa, mendaknya ini adalah mendak bejen. Ya, kemudian untuk handle-nya ini handle jejeran nunggak semi Surakarta, ikutnya canteng, wondo canteng sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilah pusakanya baunya wangi. Dari kejauhan sudah ketahuan garis lurusnya, ya, garis lurusnya kanan kiri juga tergolong ada jenis seperti pamor yang penuh. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilah pusaka apa jenisnya, dapur pusaka apa. Kalau kita melihat dari ricikannya, bilanya yang lurus, kemudian bilanya yang pipi, kemudian memakai gandik yang polos, pecetan, dan itu saja. Ini adalah ikutnya bilah brojol. Ya sahabat Pusaka Jawa, bilah brojol. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, di sini ternyata setelah saya buka ini ada pamor Mas Kumambang garis horizontal yang bertumpuk pada gonjo. Berarti ini ada 3 doa yang disematkan dalam bilah pusaka ini.
Tapi saya baca dari doa yang ini satu tujuan. Satu tujuan. Ini pusaka memang dibikin untuk satu tujuan. Nanti tak bahas ya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah tergolong pucukan bila ngudup gambir. Sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui pucukan bila ada 6, yang masyhur ada 4. Ngudup gambir, Angga Bakopong, kemudian Nyujen, kemudian Ambututumo. Ini di buku Ensiklopedi Keris yang 4 ini. Kemudian ada tambahan lagi di buku Keris Jawa karangan Bambang Harsiniruksmo, ya, Haryono Haryoguritno, ya, itu tambah Nugi Pinetet dan Ngumyang, ya. Jadi kalau umumnya saya menyebutkan ada 6, ternyata sahabat Pusaka Jawa cuman ada 4 kok. Baca buku yang lain. Seperti itu. Karena kita butuh referensi buku yang banyak. Jadi ketika orang berpendapat seperti ini, ketika kita sudah mempunyai wawasan yang luas, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang yang paling betul saya, seperti itu. Padahal ada pendapat-pendapat yang lain dan jenis-jenis yang lain. Dan pusaka juga banyak yang belum dibukukan jenis-jenisnya. Pusaka itu banyak sekali. Jadi ketika kita bermain pusaka, kalau kita cuma patokannya pada buku-buku pakem saja, kita akan terkurung. Ternyata di luaran sana banyak pusaka-pusaka sepuh yang tidak ada di buku pakem. Nah, kita tinggal tinggal menamakan dengan sesuai dapur-dapur tertentu atau ada penambahan-penambahan tertentu. Seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita lihat bilanya yang gagah, ini bilanya gagah banget sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini gagah. Coba saya ukur panjang bilanya dari gonjo ya. Berapa ini? Ini bilanya gagah sekali. Nyenengi. Nek wong lanang ke melu fitness. Panjangnya 39 cm, cukup panjang. Dan lebarnya, untuk lebar bilah ininya, saya coba lebar bilah tengahnya ini 2,5 cm, lumayan. Ya, 2,5 cm. Panjang gonjonya, mumpung saya ingat, kadang saya lupa ngukur gonjo. Panjang gonjonya 8 cm, ideal. Artinya kalau gonjonya terlalu pendek juga kan nggak matching sama ukuran panjang bilahnya. Ini serasi, gagah merbawani, mempunyai wibawa. Oke, sekarang kita lihat dari gonjonya. Gonjonya ikutnya jenisnya gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo kita ketahui ada gonjo sebit rontal, ada gonjo wuwung, ada gonjo sepang, ada gonjo kelap lintah, ada gonjo wilut, ada gonjo dungkul. Nah, ini jenisnya adalah gonjo sebit rontal. Ya, artinya seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian kalau kita lihat dari ini, kita lihat dari apa ya, ini dari pecetan ya, dari pecetan atau belumbangannya ini, pecetan atau belumbangannya ini adalah belumbangan bata rubuh, karena belumbangan atau pecetan ada 2, bata rubuh dan satu lagi adeg mata ya. Ini punya bata rubuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat pamornya. Saya dekatkan. Kalau kita dekatkan ke sini sahabat Pusaka Jawa, ini sebetulnya pamornya ini adalah pamor di sini secara fullnya ini adalah pamor pedaringan kebak. Ya, kemudian dibikinlah seperti kinata, seperti pahatan yang, nah ini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini bulat di bawah, kemudian garis lurus. Ya, garis lurus. Nah, kita lihat belakangnya juga. Bulat, kita bikin terus garis lurus. Ini sangat rapi. Hanya orang-orang yang memang sudah punya apa ya, yang punya, ini bulatannya rapi sekali sahabat Pusaka Jawa. Jadi bulatannya itu simetris, kanan kirinya itu sama. Bulat terus ke atas. Nah, ini ikutnya adalah lintang kemukus sahabat Pusaka Jawa. Kemudian di bagian gonjo ini ada pamor Mas Kumambang dengan garis yang horizontal kemudian bertumpuk, mempunyai tuah dan angsar sendiri. Oke, kita jelaskan dulu tentang pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak adalah tuah atau angsarnya, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah agar didekati oleh rezeki.
Pedaringan kebak artinya pedaringan tempat untuk menyimpan beras. Dulu orang tua kita, saya masih ingat waktu masih kecil orang tua saya masih memakai pedaringan. Mungkin kalau sekarang merek ya Cosmos gitulah ya, gampangannya wis. Ya, seperti itu. Dulu pakainya pedaringan, nanti kalau mau aneh tinggal ngambil di pedaringan. Kendi, bentuknya kendi ya. Kendi agak gede ya, kendi gitu. Isinya beras, nanti ditutup. Nah, itu pedaringan kebak. Nah, pedaringan kebak berarti berasnya banyak, penuh. Makna filosofinya atau makna simboliknya adalah mapan secara materi. Ya, jadi pedaringan kebak makna simboliknya adalah mapan secara materi. Honima dadi wong sugih. Kemudian kita cermati siapa orangnya yang tidak ingin menjadi orang kaya, mapan secara materi. Ya, karena di sini doa dari Sang Empu adalah agar didekati oleh rezeki. Kalau kita didekati oleh rezeki tidak perlu capek-capek. Kita di rumah saja rezeki datang, ada orang nawarin, "Mas, tolong dijualin kambing saya, Mas, tolong dijualin motor saya, Mas, tolong dijualin mobil saya." Ya, itu didekati rezeki kita di rumah saja. Walaupun mungkin sekarang lewatnya WA, "Mas, tolong dong pusaka saya dijualin." Nah, kan seperti itu. Ya, kita tidak perlu mencari pusaka. Ada orang, "Mas, tolong minta ada yang cari pusaka nggak? Ini saya mau dijual, mau dilepas, mau dimahalin dan sebagainya, atau dialih rawat." Itu namanya didekati oleh rezeki. Kemudian kalau kita melihat yang di sini, yang kedua adalah dengan pamor lintang kemukus. Yang ini dengan pahatan lintang kemukus ini garis lurus di bawahnya seperti obat nyamuk. Lihat ya, tuh jelas ya. Nah, di belakang sama sini sama. Ya, kemudian garis lurus sampai ke ujung. Lintang kemukus tergolong pamor miring. Lintang kemukus juga ciri-cirinya seperti bintang berekor atau meteor yang sedang jatuh. Sahabat Pusaka Jawa kalau suka lihat di luar, kadang kalau kita hoki atau bejo kita suka lihat meteor jatuh seret. Ketika jatuh kan ujungnya bulat, di bawahnya garis seret. Nah, itulah lintang kemukus. Tua atau angsar dari lintang kemukus adalah sebagian pecinta keris beranggapan pemilik dari pamor lintang kemukus untuk cepat mempunyai popularitas dan mudah mencari rezeki. Ya, jadi ketika orang ingin mencari popularitas lebih tinggi, itu hendaknya sahabat Pusaka Jawa tabarukan nganggo doa dari Sang Empu yang dilambangkan dengan pamor lintang kemukus. Ya, orang ingin mencari popularitas itu tidak cuman dalang, tidak cuman pengacara, tidak cuman penyanyi, tapi seorang wirausaha, pengusaha bisa, seorang karyawan pun bisa. Artinya ketika mencari popularitas dia didongkrak, dapat booster dari doa Sang Empu agar dia lebih cepat terkenal. Ketika dia terkenal dengan kebaikannya, dengan prestasinya, maka dia akan mencapai sesuatu yang diinginkan lebih mudah. Ya, nah setelah mencapai popularitas, di sini juga tuahnya adalah untuk memudahkan mencari rezeki. Ya, insya Allah ketika nama kita sudah banyak, kenalan relasi kita sudah banyak, kita mau cari apa-apa ya gampang. Nganggur-nganggurnya tinggal kontak teman, punya pekerjaan nggak? Kalau temannya pengusaha kan tinggal kontak aja. Punya ini nggak? Kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini makna filosofi dari pamor lintang kemukus. Kemudian kita bahas tentang pamor mas kumambang. Pamor mas kumambang sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar agar si pemilik pamor mas kumambang itu dapat masuk ke dalam semua golongan ketika dalam pergaulannya, baik golongan atas maupun golongan bawah. Jadi ini sinkron dengan lintang kemukus. Orang ingin terkenal, ingin populer tidak hanya di salah satu posisi saja, posisi atas saja tidak, tapi dari posisi bawah, posisi atas dia dapat bergaul dengan baik. Jadi ini sangat mendukung, sangat menopang. Ya, ketika sudah mempunyai popularitas di atas, ya rezekinya pun datang. Bagaimana kita mau mencapai popularitas yang maksimal kalau kita tidak bisa masuk pada kalangan bawah maupun kalangan atas? Nah, ini ditopang dengan pamor mas kumambang. Di sini jelas, ya
dijelas, nanti kita rangkum jelas ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang dapur makna filosofi keris lurus. Keris lurus makna filosofinya apa? Sahabat Pusaka Jawa yang punya keris lurus hendaknya tahu makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi keris lurus adalah doa dan harapan dari sang pembuat, sang empu atau sang pemesan awal keris ini adalah agar orang itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa punya dapur keris lurus, hendaknya punya keteguhan hati, artinya tidak mudah goyah ketika dikasih omongan yang lain begini A, B, C, D, punya patokan atau prinsip tersendiri yang baik. Kemudian punya kekuatan iman. Segala sesuatu kita harus segala sesuatu kita harus didasari dengan iman. Ketika kita punya masalah, ketika didasari dengan iman, insya Allah akan terasa ringan bebannya. Karena kita kembalikan bahwasanya semua cobaan yang ada di dunia ini adalah kersaning Gusti Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, pasti di belakangnya pasti ada bonus hadiah yang indah buat kita yang kita tidak ketahui. Kita wajibnya husnudon billah saja. Wajibnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang dapur brojol. Dapur brojol makna filosofinya sudah paling sering saya babar, yaitu artinya mempermudah segala sesuatu. Karena brojol berasal dari kata brojoli, memudahkan. Ada yang bilang brojol adalah kelahiran. Agar kita memaknai bahwasanya brojol kelahiran berarti kita harus fitrah, suci, kembali kepada kelahiran kita. Kita tidak penuh dengan banyak dosa, seperti itu. Apapun pendapatnya itu sah-sah saja, karena semakin banyak pendapat, semakin juga banyak ilmu yang kita dapat. Seperti itu. Jadi brojol adalah mempunyai makna filosofinya adalah doa dan harapan dari sang empu agar segala permasalahan yang ada kita hadapi di dunia ini itu dimudahkan segala sesuatunya. Bahkan keris brojol dulu lebih sering disangkut pautkan dengan bidan. Sekarang bidan ya. Dulu dukun bayi, orang yang paparaji kalau wong Sunda ngomong. Kalau orang yang membantu proses melahirkan. Dengan keris itu, entah itu dengan wasilah keris itu, entah itu dengan metode air, kerisnya taruh di atas air itu atau bagaimana, kemudian memudahkan untuk proses melahirkan. Ya, ternyata memang keris brojol itu mempunyai tuah atau angsar untuk semuanya. Sebetulnya keris brojol itu untuk semuanya. Jadi kenapa keris brojol lebih mudah dicari di segala kalangan masyarakat? Karena bahasa nek saiki ya, nek sekarang brojol itu ibarat kata beras. Beras harganya mahal enggak? Enggak kan? Tapi sangat dibutuhkan orang Indonesia. Mana orangnya yang Indonesia yang tidak makan beras? Kayaknya hampir makan beras deh. Mungkin kalau untuk orang Maluku makannya apa itu sagu, tapi juga tetap makan beras ya kan, seperti itu. Karena hampir beras itu hampir kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, brojol pun sama, karena pentingnya kita dalam mengarungi hidup ini itu banyak masalah, maka agar dipermudah setiap orang pasti mempunyai brojol. Makanya kan ada 4 pilar. Pertama brojol, jalak sangu tumpeng, tilam upi, tilam sari, 4 biasanya yang itu. Karena itu kenapa harus 4 itu? Karena yang 4 itu saling menguatkan. Bahasanya gue nek bangunan gue 4 pilar untuk menopang yang di atas agar mau di tingkat berapapun kuat. Seperti itu loh. Ya, itu hanya pendapat. Walaupun tidak punya yang 4 itu ya nggak apa-apa. Cuman punya 1 atau nggak punya sama sekali ya nggak apa-apa. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ya, sekarang kita rangkum tentang makna filosofi dari dapur keris brojol. Ya, yang mempunyai 3 doa dan harapan dari sang empu. Yang pertama adalah dari Pedaringan Kebak, kedua Lintang Kemukus, yang ketiganya adalah Mas Kumambang. Dan juga doa dan harapan dari sang empu yang keempat adalah dengan nama dapur brojol. Artinya, kalau kita rangkum adalah agar si pemilik keris dapur brojol, Lintang Kemukus, Pedaringan Kebak, Mas Kumambang ini itu menjadi orang yang populer, mau menjadi orang yang terkenal. Apapun itu dia profesinya,
ketika dia mencari kepopuleran, mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan harapan dengan lambang dapur keris brojol, karena brojol itu untuk memudahkan sesuatu. Ketika dia punya hajat untuk menjadi orang yang terkenal, maka famous ya, itu famous, bahasa Inggrisnya famous ya, terkenal. Itu maka doa dan harapan dari sang empu adalah dengan dapur brojol. Oke. Kemudian juga diterapkan dapur lintang kemukus agar menjadi orang terkenal. Kemudian setelah terkenal, rezekinya banyak. Setelah rezekinya banyak, jadi orang kaya karena di sini ada perdaringan kebak. Kemudian di sini juga ada mas kumambang, doa dari sang empu agar si orang itu dapat masuk ke dalam pergaulan baik atas maupun bawah. Semua lini masuk. Insya Allah doa dan harapan dari sang empu adalah orang yang memegang dapur keris ini menjadi orang yang terkenal juga kaya raya. Dah wis kayak gue rezekinya gampang ya. Itu rangkuman dari bilah pusaka ini, dan bilah pusaka ini cukup gagah, tebel, istimewa, layak untuk dikoleksi sahabat pusaka Jawa ya. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang sereg ya, besinya hitam kebiruan ya, kemudian pamornya juga pandes dan ngawat. Ini estimasinya tangguhnya Mataram sahabat pusaka Jawa, tangguh Mataram. Kalau kita lihat dari besinya ya, besinya yang urat ini, di sini ada urat-urat besi. Besinya ini uratnya seperti air lautan, kemudian berwarna hitam kebiruan ya. Kemudian kalau jentrik ya, kayak dicopot, kita lihat pegang sininya nih. Kemudian kita ke sini. Bunyi nggak ya? Dengar nggak? Ambrengengeng seperti suaranya lebah ya. Jadi dengan ciri-ciri besinya yang kebiruan, uratnya yang seperti air lautan ya, kemudian besinya yang hitam kebiruan, dijentrik ambrengeng seperti suaranya lebah, ini adalah jenis besi karangkijang. Besi karangkijang tergolong pendetanya besi, namanya bahasanya pendetanya besi. Kalau bahasa pendetanya besi kan lumayan loh. Besi kan banyak tuh, ada berapa tuh? Ada 17 atau berapalah, lupa saya ya. Nah, kemudian tuah atau angsar dari besi karangkijang adalah tuahnya dingin, artinya orangnya tidak panasan. Kemudian juga ampuh. Ampuh apa Mas? Ya ampuh dalam segala hal, apa yang dihajatkan itu tercapai. Itu maksudnya ampuh di situ. Ampuh dalam hal di sini kan ada doa dan harapan dari sang empu agar menjadi orang yang terkenal, famous ya, terkenal, famous. Kemudian menjadi orang kaya raya, didekati oleh rezeki. Itu. Ya, jadi ampuhnya ya saling mendukung. Jadi di pusaka ini cukup komplit sahabat pusaka Jawa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti itu ya. Maka sekedar saran untuk sahabat pusaka Jawa, ketika sahabat pusaka Jawa ingin mempunyai pusaka buat pribadi, buat apa artinya buat piandel, carilah pusaka yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda. Karena ketika sesuai dengan kebutuhan, nanti sahabat pusaka Jawa bisa merasakan manfaat atau tua angsa. Tapi kalau sahabat pusaka Jawa memang sekedar untuk koleksi, ya silahkan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian buat investasi, karena pusaka itu bisa untuk dijual. Saya jelaskan sahabat pusaka Jawa, orang bermain pusaka itu dibagi 3 versi pusaka Jawa official. Pertama, orang yang suka dengan esoterinya, kedua orang yang suka dengan esotori, yang ketiga suka dengan dua-duanya. Esoteri adalah orang yang suka dengan isinya, tua atau angsal. Yang kedua, orang yang suka dengan esotori adalah orang yang suka dengan antikannya, tangguh utuh sepuhnya. Kemudian yang suka dengan dua-duanya, merawat dua-duanya. Dan pusaka pecinta Tosan Aji Jun ada yang namanya pelestari dan ada yang pecinta. Yang namanya pelestari adalah orang yang sampai sekarang memproduksi pusaka yang baru-baru, yang jenis kamardigan. Kita dukung mereka, ya, kita dukung mereka. Dan pecinta juga ada yang tua saja, ada yang suka kamardigan saja. Ya, kita tidak boleh memandang sebelah mata garap-garap pusaka kamardigan. Kalau pusaka kamardigan itu digarap sesuai dengan doa-doa dan harapan dari sang empu, dengan ritual, dan pasti hasilnya pun jos. Karena pusaka-pusaka Tangguh Majapahit Singosari pun pada saat dibikin pada Singosari ya pusaka baru, tapi karena dilakukan dengan ritual yang khusus, dengan kesungguhan hati, dengan laku batin, akhirnya menghasilkan pusaka yang punya energi, power, bahasanya ruh, yang sinkron dengan pemakainya. Ya, sekarang ada nggak seperti itu empu-empu yang masih ada? Silakan Anda cari, di Jogja ada, di Jawa Timur ada. Tapi kemungkinan kalau dalam membuat pusaka seperti itu pasti kan dihitung wetonnya.
bahkan ada yang minta jenis darahnya, bahkan ada yang ada yang minta paling bisa lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, atau setengah tahun, atau mungkin bisa 1 tahun, tergantung sang empu. Nanti kan dihitung, oh kamu cocoknya begini. Ya, itu jos. Ya. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Tadi saya bilang pusaka, Mas, pusaka biar cocok bagaimana? Tadi ketika sahabat pusaka Jawa sudah cocok dengan salah satu pusaka, kemudian bisa artinya diselaraskan. Diselaraskan artinya antara energi pusaka itu dengan energi jenengan biar connect. Biar bisa merasakan seperti itu, ya. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak buat PR, jika tidak maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.